Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-temanku sekalian yang menjadi pecinta channel ini, semoga kalian, kita semua ya yang menjadi pecinta channel ini, semoga diberikan kesehatan dan umur panjang fi taatillah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas dan melihat jauh dan menonton jauh tentang video ini, silakan kalian subscribe atau like video ini agar bisa untuk berkontribusi dakwah Islamiyah berketerusan dan istiqomah, agar semua masyarakat muslimin bisa mendengar dan terjangkau dakwah-dakwah kita. Dan semoga yang berkontribusi subscribe dan nge-like semoga diberikan rezeki yang lancar, diberikan rezeki yang manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Teman-temanku sekalian, dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang ada rencana mahasiswa yang mau demo, ya, yang akan demo di Jakarta sana. Ya, katanya ini adalah mahasiswa se-Indonesia atau bagaimana, yang jelas saya disuruh untuk berkontribusi terhadap kondisi sekarang ini, negara ini, yaitu tentang masalah ada rencananya demo mahasiswa, yaitu menuntut terhadap Bapak Presiden, yaitu tentang penundaan pemilu atau bagaimana ya. Sebelum kita membahas lebih jauh, silakan tonton terlebih dahulu apa yang dikatakan oleh Bapak Jokowi dan lain-lainnya. Silakan ditonton terlebih dahulu. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya, ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu aja. Sejak awal saya sampaikan. Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Enggak. Gini ya, soal penundaan pemilu ini? perbincangan soal penundaan pemilu itu urusan partai-partai. Maka jangan suka nyalain presiden dong. Ini bukan urusan presiden ini. Ini Pak Jokowi diserang itu. Enggak, ini bukan urusan Pak Jokowi. Ini saya nggak ngebela loh. Tapi mau betul. Ya, penundaan ini bukan urusan presiden. Ini urusan partai-partai, ya kan? Nah, partai-partai ada namanya perbincangan, pembicaraan gitu. Pilpres itu kan ada aturan sendiri. Nah, bincang-bincang ini yang baru setuju mau saya, Golkar, PKB, ya Nasdem, PDI, yang lain nggak bisa, ya nggak bisa dong. Kalau 3 aja nggak bisa, kan harus 3/4, kan ada syaratnya toh. Nah, kalau cuma saya, PKB. Teman-temanku sekalian, alhamdulillah kalian sudah menonton terhadap video yang sudah saya paparkan. Jadi yang pertama itu adalah hukum, ya, kita melihat pada sisi fikihnya, ya, sisi hukum fikihnya atau hukum Islamnya tentang bagaimana hukumnya demo tersebut. Secara garis besar, yang namanya demo itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja, asalkan tidak anarkis dan juga tidak
hal-hal yang dilarang oleh negara. Karena kalau itu jelas ya tidak diperbolehkan kalau hal sampai anarkis, karena itu adalah merupakan hal yang dilarang oleh negara. Sekarang kalau misalkan ada mahasiswa ya menuntut itu ingin mundur ya, menginginkan untuk mundur Bapak Presiden atau Wakil Presiden, itu bagaimana hukumnya? Teman-temanku sekalian, yang jelas bahwa taat kepada imam ya, taat kepada imam apabila itu adalah hukumnya, apabila itu adalah sesuatu yang wajib, maka wajib sekali hukumnya untuk mentaati imam. Jadi pada dasarnya mengikuti dan mentaati terhadap aturan imam ya, yaitu juga perundang-undangan, maka wajib hukumnya ya, tidak boleh tidak. Apalagi kalau misalkan itu adalah perkara yang wajib. Tentang dalilnya nanti kalian screenshot di belakang ya, nanti saya tampilkan di video paling belakang sendiri agar kalian bisa meng-screenshot secara langsung untuk takbirnya ya. Akan tapi tidak saya bacakan karena terlalu banyak dan panjang sehingga khawatir memakan waktu di durasi video ini. Jadi secara garis besar bahwa mahasiswa atau masyarakat yang menuntut terhadap pelengseran presiden atau wakil presiden adalah hukumnya haram. Jadi menuntut presiden atau wakil presiden untuk mundur atau melengserkan presiden dan wakil presiden sebelum selesai masa jabatannya adalah hukumnya haram. Tidak boleh dikerjakan. Bagi yang akidah ahli sunnah wal jamaah ya, maka itu hukumnya haram. Baik itu adalah indal Syafi'i, indal Hanafi, indal Maliki, dan indal Hambali, semuanya mujtahid arba'ah itu haram hukumnya untuk melengserkan presiden dan wakil presiden sebelum masa jabatannya. Jadi kalau misalkan ada tuntutan demikian itu haram. Akan tetapi kalau hanya demo untuk mengutarakan pendapat, terus kemudian sesuai dengan ya kaidah-kaidah demo, terus menuntut misalkan harga pokok harus turun, terus kemudian harga BBM harus turun misalkan, itu sah-sah saja dan itu ya halal dan nggak apa-apa ya, sah-sah saja asalkan jangan sampai anarkis. Jadi sekali lagi bahwa karena apa? Karena yang namanya taat kepada imam ya, termasuk juga perundang-undangan, itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya zahiran wa batinan. Secara zahir dan secara batin. Apalagi kalau misalkan sesuatu hal yang diperintahkan oleh imam dan perintah itu hal yang wajib. Misalkan sesuatu hal yang wajib untuk dilaksanakan, kemudian imam memerintahkan, maka itu wajibnya sangat kuat sekali, sangat dianjurkan kewajibannya. Jadi kalau misalkan sesuatu yang diperintahkan oleh imam atau undang-undang itu adalah sesuatu yang wajib atau sesuatu yang sunnah atau sesuatu yang mubah ya, yang boleh, misalkan seperti memakai helm, terus kemudian vaksin dan lain sebagainya, maka itu adalah hukumnya wajib. Kalau mubah itu adalah, kalau sesuatu yang mubah ya, asalkan itu ada maslahah ya, ada masalah amah, maka itu hukumnya juga wajib. Jadi taat kepada imam hukumnya wajib, baik itu adalah perkara yang wajib atau perkara yang sunnah. Misalkan perkara yang sunnah, kita disuruh sholat istisqa oleh imam misalkan. Sholat istisqa yaitu meminta hujan ya, meminta hujan itu sunnah. Kemudian imam memerintahkan, misalkan presiden memerintahkan untuk melakukan sholat istisqa, maka itu akhirnya menjadi wajib, bukan menjadi sunnah, menjadi wajib ya. Apalagi sesuatu yang wajib diperintahkan oleh imam misalkan, maka wajibnya itu bertikel-tikel gitu,
sangat dianjurkan kewajibannya, sangat dikuatkan kewajibannya. Sekarang kalau misalkan perkara yang mubah seperti memakai helm, terus kemudian sabuk pengaman bagi orang yang berkendara mobil, ya itu kan aslinya kan perkara mubah, ya, atau misalkan vaksin gitu, asalkan itu ada maslahah, ya maslahah, maka itu hukumnya wajib, perkara yang mubah, perkara yang boleh, ya perkara yang boleh, ketika perkara yang boleh itu diperintah oleh imam, ya presiden atau undang-undang, maka itu hukumnya wajib zahiran wa batinan. Jadi memakai helm, ya termasuk juga ya memakai masker karena itu menjadi perintah negara. Kemudian vaksin, terus kemudian ya itu seperti berlalu lintas itu ya, maka itu ya wajib hukumnya. Wajib hukumnya akan menjadi wajib zahiran wa batinan karena di dalamnya terdapat maslahah, ya. Maslahahnya itu apa? Maslahah itu diterangkan di dalam kitab bahwa maslahah itu adalah melihat terhadap amrus syari', yaitu melihat terhadap syariah. Menurut syariah kira-kira maslahah tidak? Ukurannya itu asalkan itu adalah muhafazatun nafas, muhafazatul mal, muhafazatun nasl, ya. Terus muhafazatud din, ya. Jadi tinjauan masalahnya itu yang pertama itu adalah asalkan masalahnya itu adalah masalah terhadap jiwa atau masalah terhadap harta, masalah terhadap keturunan, masalah terhadap agama. Nah, seperti misalkan berlalu lintas, ya, berlalu lintas itu kan masalah terhadap jiwa supaya tidak terjadi kecelakaan. Kalau misalkan terjadi kecelakaan itu ya tidak memberatkan, itu kan dianjurkan pakai helm, dianjurkan begini, maka wajib hukumnya itu adalah zahiran wa batinan. Sama juga dengan vaksin ya hukumnya wajib zahiran wa batinan karena terdapat maslahah di dalamnya. Nah, sehingga hukumnya adalah wajib, ya. Hitungannya ini adalah bahaya atau tidak ya hukumnya adalah dokter gitu, bukan orang awam. Nah, karena apa? Karena ya muhafadzatun nafsi, menjaga jiwa, ya, menjaga jiwa. Nah, itu perkara yang mubah. Sekarang kalau misalkan perkara yang haram pun, ya, perkara yang haram pun itu juga hukumnya wajib mengikuti imam tersebut, tapi secara batinan, secara zohiron. Ya, saya ulangi, wajib taatul imam, taat terhadap imam, zohiron. Ya, secara zohirnya kita seakan-akan patuh, akan tetapi batin kita ingkar. Gitu. Itu kalau misalkan perkara yang haram. Jadi misalkan ini misalkan imam memerintahkan untuk apalah yang haram gitu ya, maka secara zahir ya kita taat gitu, akan tetapi secara batin kita ingkar, Nah, dari kesekian masalah ini ya, untuk melengsarkan imam atau pemimpin atau presiden atau wakil presiden sebelum selesai masa jabatannya, ya ini jelas melanggar undang-undang, melanggar konstitusi, dan juga melanggar apa yang menjadi pernyataan dari imam, dan itu ya haram hukumnya, ya. Seandainya kalau misalkan demonya masyarakat itu atau demonya mahasiswa itu menuntut untuk pelengseran terhadap presiden atau wakil presiden yang belum selesai masa jabatannya, maka ya haram hukumnya. Lah, kalau misalkan cuman aspirasi, demo, menuntut untuk apa gitu ya, asalkan tidak ada hubungannya dengan pelengseran atau untuk mengamandemen atau misalkan menggagalkan undang-undang, ya
itu sah-sah saja, sah-sah saja. Jadi misalkan menolak terhadap undang-undang ini misalkan, ya itu ya sah saja dan itu ya halal gitu, halal nggak apa-apa. Asalkan ya itu tadi jangan anarkis, sesuai dengan aturan-aturan. Karena aturan itu adalah diperintahkan oleh undang-undang dan juga diperintahkan oleh imam. Sehingga apa? Hukumnya yang mengikuti undang-undang dan aturan tersebut ini juga hukumnya wajib gitu. Lah, maka dari itu jangan sampai dari kita ini mengikuti demo yang ada tujuannya untuk pelengseran terhadap presiden atau wakil presiden yang belum selesai masa jabatannya. Tetap kita kawal presiden dan wakil presiden sampai masa selesai jabatannya sesuai dengan amanat konstitusi. Agar apa? Agar masalah amah, maslahat umum itu lebih kita terjaga ya. Sekali lagi untuk takbirnya atau ibaratnya atau dalilnya itu nanti saya tampilkan di belakang agar tidak terlalu banyak untuk memuat video. Kalau misalkan saya terlalu membaca satu persatu kitab, nanti kalian bisa lihat dan juga bisa screenshot di akhir video ini. Ya, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan subscribe dan like. Semoga yang subscribe dan like diberikan rezeki yang lancar, panjang umur, manfaat barokah fid dunya wa wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.